Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala subhanallah wa qala ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, ketua masyarakat, kula-kula sabarataan, jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah dan inayah, kekuatan, motivasi kuat untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama berhadir di masjid yang sangat mega ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit menanyakan tausiah agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang ulun muliakan, pada malam ini insya Allah kajian kita akan membahas tentang satu buah hadis yang mana hadis ini sudah bahkan mungkin sering kita baca, sering kita praktekkan. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Nabi kita telah bersabda, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka." Jadi kata Rasulullah ketika memegang tangan si Mu'az, Rasul berkata kepada Mu'az, "Ya Mu'az, wallahi demi Allah, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu." Jadi dua kali Rasul mengatakan seperti itu. Faqala, kemudian Rasul meneruskan ungkapan beliau, "Usika ya Mu'az, aku berwasiat kepada engkau wahai Mu'az, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia Rasul berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna. Ini kalau bahasa Arabnya itu fi'il nahi, kata kerja larangan, tetapi ditambah dengan nun taukid, larangan yang bersangatan. La tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Fi duburi kulli salatin, setiap kali habis selesai salat. Setiap kali habis selesai salat, cakul, Nabi mengatakan, engkau berdoa kepada Allah. Apa bunyi doa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah daku pertolongan supaya aku sanggup, mampu, bisa berzikir kepada Engkau. Ingat kepada Engkau, ya Allah. Yang kedua, wa syukrika, supaya aku ini atau hamba ini pandai bersyukur kepada Engkau. Dan yang ketiga adalah wa husni ibadatik, supaya hamba ini bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Inilah 3 doa yang diwasiatkan kepada Mu'adz, yang juga tentu saja diberlakukan kepada kita kaum muslimin sabaratan. Jadi berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i sedikit berbeda bunyinya. Isinya sama, redaksinya adalah Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Tuhanku. Yang pertama tadi, ya Allah. Ini ya Tuhanku. Isinya sama. Nah, kemudian ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad mengatakan dalam hadis itu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi menggunakan kata-kata nahnu. A'inna, ya Allah, tolonglah kami. Yang pertama, yang kedua tadi, ya Allah, tolonglah daku. Jadi kalau ada yang berdoa a'inna, silahkan. Yang berdoa a'inni, silahkan. Dua-duanya bujur. Ya. Biasanya kalau kita seorang diri, kita mengatakan Allahumma a'inni. Tapi kalau kita berjamaah, kita mengucapkan Allahumma a'inna. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita sedikit refleks ke belakang. Jadi kalau kita perhatikan fenomena masyarakat kita, fenomena dunia kita sekarang ini, nampak di mata kita berbagai macam tindak kriminal, berbagai macam tindak kekerasan, berbagai macam tindak arogansi, ya,
pelanggaran etika, pelanggaran moral, kekejaman dan sebagainya, hampir sudah menjadi tontonan kita sebaratan. Setiap kali kita membuka berita, membaca koran, nyaris kita temukan banyak tindakan-tindakan yang justru melanggar ketentuan agama, yang justru melanggar kemanusiaan. Banyak orang yang menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan. Banyak orang yang tidak sopan-sopan, tidak malu-malu, melakukan korupsi, dan lain sebagainya. Barangkali itu ada kaitannya dengan penghayatan kita terhadap doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sudah melaksanakan ibadah, baik dalam konteks hablum minallah ataupun hablum minannas. Tetapi ibadah yang kita lakukan tidak memiliki makna, tidak memiliki spirit, tidak memiliki dampak yang luas dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, bahkan dalam masyarakat kita. Nah, maka doa ini kami kira sangat layak untuk sama-sama kita dalami. Dan bahkan Nabi mengajarkan, mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, orang yang sudah dekat dengan Allah dan Rasulnya, supaya minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Apalagi kita yang orang Jawa ini, orang yang sangat jauh dari masa sahabat, tabi'in, orang-orang salafus saleh. Lebih-lebih kita dituntut untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan doa ini. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama berisi tentang zikir. Jadi kita dituntun Nabi untuk meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa zikir kepada Engkau. Ya. Zikir ini kalau kita baca Al-Quran, itu terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara tentang zikir. Lawan zikir adalah ghafal. Ghafal itu artinya lalai. Ya, ghafal. Ghafal itu kira-kira berjumlah 20 ayat dalam Al-Quran. Kenapa kita perlu berzikir? Karena kita perlu menyadari siapa kita. Kita ini siapa? Dan siapa Al-Khaliq, pencipta kita. Supaya kita dekat dengan Allah, Sang Khaliq pencipta kita, memahami siapa kita dan siapa Allah, maka diperlukanlah zikir. Ingat atau merenung tentang kita dan tentang Allah. Disebut dengan zikir. Di dalam bahasa yang lain, Al-Quran menyebutkan di samping ghafal itu ada a'rada. Jadi Allah menyebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Hadirin rahimakumullah. Dengan berzikir kita bisa merasa tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub.
Dengan berzikir ingat kepada Allah, kita bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah bisa menambah bobot kualitas ibadah kita kepada Allah. Itu manfaat zikir yang barangkali bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama bisa kita lakukan dengan cara zikrun bil qalbi, zikir dengan hati. Ya. Zikir dengan hati, mengingat Allah dengan kesadaran yang tulus ikhlas. Allah adalah pencipta kita. Allah adalah pemberi kehidupan kepada kita. Allah yuhyi wa yumit. Allah mematikan dan menghidupkan kita. Allahu Akbar, Allah segala-galanya. Allah yang maha besar. Jadi selalu terkoneksi jiwa kita dengan Allah. Di Quran disebutkan, terutama di dalam surah Ali Imran, ayat 90 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Siapa mereka yang berpikir? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah di waktu mereka berdiri, di waktu mereka duduk, dan di waktu mereka berbaring atau barabah. Jadi kita ini tiga aja hidup ini. Kalau kada berdiri, berduduk, ya kan? Bila kada duduk, barabah, tiga itu aja. Berdiri, berduduk, barabah. Nah, maka kata Allah, hendaklah kita ingat kepada Allah setiap kita berdiri, ataupun setiap kita duduk, ataupun setiap kita berbaring. Intinya adalah setiap keadaan dimanapun kita berada, kita ingat, connect diri kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa gaul sekarang ini istilahnya itu, jangan sampai hotspotnya mati. Hotspot jangan sampai mati. Jangan sampai kota kita habis. Setiap nafas yang kita keluarkan, kita ingat siapa yang menciptakan nafas. Setiap kita berjalan, siapa yang menjalankan kita. Setiap kita berucap, berkata, siapa yang menggerakkan lidah kita, dan lain sebagainya. Jadi, zikir bil qalb ini penting kita lakukan. Supaya kita tetap selalu connect, selalu tertuju, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan tadi kami katakan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling daripada ingat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Bahkan mungkin kehidupan yang buntu. Jadi kalau kita menggunakan Google Map, ya, ketika masih ada kotanya, kita masih nyaman menuju tempat yang kita tuju. Begitu hilang, ya, hilang jaringan, apalagi kota kita habis, wah, kita akan tersesat, ya, akan tersesat. Demikian juga ingat kepada Allah, begitu kita lupa,
maka kehidupan kita akan sengsara. Kita mengalami kebuntuan-kebuntuan dan lain sebagainya. Bahkan Allah mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan kata Allah, kami akan mengumpulkan mereka itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah ini kalau kita tidak pandai zikir, ingat kepada Allah. Yang kedua, bisa kita zikir bil lisan. Ingat kepada Allah dengan cara menggunakan lisan. Ya. Menggunakan ucapan. Dan sebaiknya disertai dengan pemahaman dan penghayatan. Ya. Tahu apa yang kita baca. Apa maksudnya, apa maknanya. Misalnya kita disunnahkan untuk zikir setelah salat, membaca Subhanallah 33 kali, membaca Alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala yang merendahkan, dari segala yang melecehkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat itu hanya datangnya dari Allah, hanya milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita semuanya halus, kita semuanya kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita miliki sangat sedikit dibandingkan dengan ilmunya Allah. Harta yang kita punya sangat sedikit dibandingkan dengan kekayaan Allah. Pangkat jabatan yang kita miliki sangatlah rendah. Apapun jabatan itu, menteri kah, presiden kah, dan lain sebagainya, rendah dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul rasa ta'zim, rasa tunduk, rasa hormat, dan lain sebagainya. Dengan sebab kita mengucapkan ucapan zikir semacam ini. Atau bisa juga kita mengucapkan yang sering sehari-hari setiap kita mengawali pekerjaan, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa bekerja. Ya. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak bisa memulai bekerja. Baca bismillah. Selesai bekerja, kita baca hamdalah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Allah yang menggerakkan hati kita untuk bekerja dan memberikan potensi, kekuatan sehingga kita bisa bekerja. Kita bisa mengucapkan astagfirullah. Kita sadar kita ini orang yang sering berbuat lalai, berbuat dusta, jahat, dan sebagainya. Kita ucapkan astagfirullah. Atau yang lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim. Atau yang panjang lagi, la ilaha illa, dan seterusnya. Wal hayyul qayyum atubu ilaih. Atau kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Itu juga bentuk zikir yang bisa kita ucapkan ketika kita merasa tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Inna lillah. Itulah ucapan-ucapan zikir bil lisan yang bisa kita lakukan. Atau bahkan doa-doa sehari-hari yang kita baca. Itu juga termasuk zikir. Doa ketika kita mau makan. Doa ketika kita selesai makan. Doa ketika kita hendak masuk ke dalam WC. Doa ketika kita keluar WC.
doa ketika kita masuk masjid jarang dari atau masjid, doa ketika keluar masjid, ya. Doa ketika hendak guring, sampai doa ketika kita bangun tidur, semuanya kita lafalkan dengan lisan. Itu kita pertanda zikrullah, ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah zikrun bil amal atau zikrun bil arkan. Kita ingat kepada Allah dengan melakukan syariat-syariat Allah. Baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan. Ya. Kita mengerjakan perintah salat, mengerjakan perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu semuanya adalah zikrullah. Bahkan Allah mengatakan aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepada aku, kata Allah. Jadi kalau kita dipanggil adzan, kita tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar, bahkan tidak salat, itu bermakna kita ghafal, kita lalai. Atau bisa juga zikir dengan amal ini meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Larangan berbohong, ya. Larangan berzina, larangan mencuri, larangan korupsi, larangan menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan. Itu juga bagian daripada zikir kita kepada Allah. Maka ketika kita ingat Allah, kita pasti tergugah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita masih tergugah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Jadi zikir itu sangat luar biasa. Dan bahkan zikir itu nanti bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, makanya muncul doa yang kedua. Wa ala syukrika, ya Allah berikanlah pertolongan kepada saya, kepada kami, kepada hamba untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Syukur itu apa? Ya. Rasa terima kasih kita. Kemudian pengakuan kita kepada Allah. Bahwa semua yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Kenikmatan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Ya. Manusia hanya mengusahakan, mengikhtiarkan, tetapi hakikatnya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita baca Al-Quran, terdapat sebanyak kurang lebih 75 kali ayat tentang syukur. Lawannya adalah kufur. Nah, kalau kufur tak banyak sedikit. Jumlahnya 100 kali. Ini bisa diteliti kenapa kira-kira maka tak banyak kufur daripada syukur. Apakah kita ini banyak kufurnya? Sedikit syukurnya silahkan diteliti tentang ayat-ayat syukur ataupun ayat-ayat kufur. Nah, jadi banyak ayat yang bisa kita baca, misalnya terkait juga dengan zikir. Al-Baqarah 152. Fadzukuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, wala takfurun, jangan engkau ingkar, jangan engkau kufur. Yang sangat populer itu terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan engkau, kata Allah, pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada engkau, la azidannakum, pasti aku tambah.
nikmat itu. Wala in kafartum, sebaliknya jika kalian ingkar, kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, maka azabku, kata Allah, sangatlah bersangatan. Hadirin rahimakumullah. Jadi syukur ini luar biasa. Jadi kita mengakui, ya, dengan tulus hati bahwa semua pemberian itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Termasuk pemberian kenikmatan berupa iman, berupa Islam. Sekarang kita masih seorang mukmin, seorang muslim, ya. Hidup kita aman-aman aja, damai-damai aja, ya. Kita masih bisa melangkah ke masjid ini, kita masih bisa berdiri tegap, kita masih bisa duduk dengan baik, kita masih bisa guring nyenyak dan lain sebagainya. Itu semua adalah nikmat Allah yang mesti kita syukuri. Termasuk nafas yang keluar masuk melalui rongga hidung kita. Ini luar biasa ya mas kalian rahimakumullah. Napas di mana kita memerlukan banyak oksigen, ya, yang membantu kita supaya masih bisa bernapas dan bisa hidup. Ulun pernah membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh kawan kami sendiri, Dr. Abdul Wahab dari UIN Jakarta. Ini muncul tulisan di Republika pada masa COVID-19, pada masa COVID Corona. Ya. Jadi beliau menulis di tulisan itu, ya, ketika kita berbicara tentang oksigen yang kita hirup, ya, termasuk nitrogen, semacam zat yang bisa mengendalikan, ya, oksigen yang kita hirup, itu setiap hari kita memerlukan kurang lebih 2.880 liter oksigen. 2.880 liter oksigen. Dan berapa nitrogennya? Kira-kira 11.000, ya, 763 liter per hari. Dan kalau kita angkakan dengan rupiah, 1 liter oksigen itu harganya kira-kira 25.000. Sedangkan 1 liter nitrogen kira-kira 10.000. Jadi kalau kita total per hari, ya, itu kira-kira ditaksir harganya sejumlah 180 juta per hari. Bayangkan. Jadi kalau kita tidak punya oksigen gratis, kita parkir kada cukup di sini. Sebab tangki bensin itu kira-kira 5.000 liter lah satu tangkinya. Jadi kalau kira-kira 10.000 liter, itu berapa tangki setiap orang memerlukan oksigen? Itu bersusun tangki aja tuh. Belum kalau kita bicara tabung gas, tabungnya itu berapa? Belum bicara lagi tentang selangnya berapa. Ya. Kita memerlukan per harinya, per orangnya sebanyak 185 juta rupiah. Jadi kalau kita total 1 bulan, itu kira-kira menghabiskan biaya 100, saya catat di sini, 5,5 miliar. Nah, bayangkan, 5,5
miliar sebulan. Siapa yang sanggup membayar? Itu baru sebulan. Jadi kalau setahun berapa jumlahnya? 66 miliar setahun. Itu kada termasuk lagi harga tabungnya. Harga tangkinya belum termasuk. Itu baru harga oksigennya aja. 66 miliar per tahun. Nah, dikalikan umur kita sekarang berapa? Umur kita berapa sekarang? Kali 66 miliar. Jadi sudah jumlahnya mencapai berapa triliun. Yang mesti kita bayar. Dan sekarang kita oksigen gratis. Ya. Tidak dibayar. Tidak perlu tangki, tidak perlu selang. Ya, tidak perlu tabung, semuanya langsung dihirup. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ini contoh yang paling sederhana, tetapi penting kita ingatkan betapa nikmat Tuhan itu luar biasa. Luar biasa bagi kehidupan kita bersama. Kalau kita baca surah Al-Waqiah, ya, Al-Waqiah itu terutama pada ayat, kalau tidak salah, 68, 69, 70, mungkin kita hafal sabarataan, berbicara tentang air. Tadi berbicara tentang oksigen, sekarang air yang kita minum. Ya. Allah menantang kita dengan ungkapan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, kata Allah. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya langsung. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Allah tanyakan kepada kita, lanjutan ayat itu, apakah kamu yang menurunkannya dari langit, ataukah kami yang menurunkannya? Nah, kita tidak bisa menjawab. Allah balik bertanya kepada kita. Menyatakan dengan ayatnya, lau nasya'u, kata Allah, ja'alnahu ujazan, afala tashkurun. Kalau kami menghendaki, kata Allah, pasti kami bisa menjadikan semua air itu asin seluruhnya. Ya kan? Banyu aqua asin, banyu minum asin, banyu sumur masin, banyu sungai masin, banyu laut apalagi. Di kampung kami itu jangankan asin, hanta aja pian. Hanta nena kada asin itu sudah menggeronom. Hantanya aja banyunya. Apalagi masin. Nah, Allah menyatakan dengan satu ungkapan di ujung ayat itu, afala tashkurun. Mengapa kamu tidak bersyukur? Mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, belum lagi terkait dengan organ tubuh kita, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Ini semua adalah la ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita syukuri. Dan yang terakhir adalah kita diminta, dituntun untuk berdoa, minta tolong kepada Allah. Wa husna ibadatik, supaya kita sanggup bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang berkualitas, ibadah yang punya makna, yang punya dampak, baik ibadah yang bersifat mahdah, ibadah yang bersifat hablum minallah, ataupun yang bersifat ghairu mahdah, ibadah amal sosial, ibadah yang bersifat hablum minallah.
bagaimana kita bisa ibadah kita lakukan dengan cara baik, dengan cara sempurna, berkualitas, dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, kita minta doa pertolongan kepada Allah. Allah lah yang bisa membantu kita supaya kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita memberikan yang terbaik, ibadah yang sempurna, yang punya makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah esensi daripada kehidupan kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Maka berikanlah ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah yang pertama, mari bersama-sama kita melazimkan, mendawamkan istiqamah membaca doa ini, baik dengan kata-kata Allahumma a'inni ataupun a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, setiap kali selesai. Yang kedua, mari kita bersama-sama memaknai zikir itu dengan sebaik-baiknya. Zikir yang bisa menimbulkan syukur. Kemudian dengan modal zikir dan syukur inilah insya Allah kita mendapatkan kenyamanan, kita mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin yang dapat ulun sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.